Bos, yang belum makan siang sini merapat. Yuk ikut Mincuan berburu makanan di surga kulinernya Jaksel, yaitu Blok M. Tapi kuliner yang satu ini punya story unik, Bos. Selain ownernya adalah Kak Sherina Munaf, seorang artis multitalenta, konon kabarnya banyak netizen dibikin penasaran sama Kak Sherina. Dengan cara unik, Doi memperkenalkan kedai ini, termasuk menu-menunya. Halo Bos, kenalin aku Sherina. Aku Yuki. Dan kami dari Bakmiao. Kalau kalian lagi di Blok M, jangan lupa buat mampir ke kedai kami Bakmiao. Patokannya cari pagar yang warna hijau, terus ada mangkok makanan kucing warna pink. Nah, kalian penasaran nggak kenapa sih ada mangkok makanan kucing warna pink di situ? Tetap di Cuan Bos. Kawasan Blok M emang gak pernah ada matinya kalau soal kuliner ya, Bos. Bahkan, artis yang sukses dengan film petualangannya ini pun menjajal dunia bisnisnya di sini dengan membuka kedai bakmi. Tapi bakmi sejagat raya Jakarta kan banyak. Apa nih yang spesial dari Bakmiao? Nah, ini dia Bos. Ini adalah best seller kita, mie karet mix. Jadi ada brisket dan ada char siu-nya juga. Enak banget. Nah, sesuai ekspektasi aku sih, aku tadi nyobain bakmi char siu, enak sih sesuai ekspektasi. Ini juga bakmi karet yang brisket, ternyata walaupun vegan enak ya. Iya. Harga affordable sih ya. Harga affordable sih tuh nih. Untuk makanan vegan kan biasanya mahal, tapi ini masih terjangkau. Iya. Nah, ada 3 poin penting nih, Bos. Menu, rasa, dan harga. Resto, kedai atau warung yang menjajakan makanan berbahan utama protein hewani seperti ayam, bebek, ikan, daging sapi atau daging kambing jumlahnya lebih banyak ketimbang keberadaan resto atau kedai makan vegan. So, menu bakmi vegan yang ditawarkan kedai makannya Kak Sherina menjadi angin segar buat para vegan. Eits, tapi ini nggak segmented ya. Yang bukan vegan juga bisa kok makan di sini. Aslinya, brisket adalah potongan daging sapi yang berasal dari bagian dada. Tapi brisket di sini terbuat dari kacang kedelai dan beberapa jamur yang diolah sama seperti brisket asap. Sementara char siu-nya dibuat dari bahan nabati pengganti daging seperti seitan, tahu atau jamur yang diolah dengan bumbu barbeque. Kalau diicip, teksturnya mirip daging ayam, nyaris nggak ada beda dengan yang asli. Untuk jenis mie-nya bisa pilih ya, ada mie tipis atau mie karet. Dan udah pasti, mie-nya juga vegan, Bos. Jangan khawatir, mie-nya tetap kenyal kok dan nggak akan lembek. Buat yang suka ngemil-ngemil cantik, Sherina juga kasih pilihan beberapa menu camilan dan minuman seperti es liang teh, es tamarin, keripik pangsit daun jeruk, dan crispy tofu. Nah, lalu Bos, ini ada satu lagi yang juga best seller kita, crispy tofu. Enak banget ya, crispy, kriuk-kriuk, segar, ada daun ketumbarnya, ada jamurnya. Dan kita biasanya menyajikannya itu dengan saus sambal mangga. Soal harga, no worry ya, Bos. Harga menu-menunya bervariasi. Mulai dari 10 ribuan untuk cemilan serta minumannya, dan mulai 35 ribuan untuk menu bakminya. Kalau semangkuk mie tipis mix lengkap dengan brisket dan char siu ini cuma 50 ribu aja, Bos. Itu udah dengan porsi yang lumayan bikin kenyang. Mantap deh pokoknya. By the way, Bos, dari tadi kita udah kepoin bakminya nih. Ada yang penasaran sama nama kedainya nggak sih? Kedengarannya cute banget ya, Bos. Emang artinya apa sih, Kak? Aku tuh suka banget makan bakmi, aku pengen makan bakmi yang enak. Dan juga aku pecinta satwa, salah satunya yang ada di mana-mana adalah kucing. Dan mungkin secara nggak langsung filosofinya adalah kita pengen bakmi kita juga ada di mana-mana nantinya. Jadi seperti itu. Dua hal kesukaan Sherina ini ternyata bisa diabadikan jadi nama kedai yang unik ya, Bos.
Pemilihan nama suatu bisnis emang penting bos, supaya usaha kita nggak cuma mudah dikenali, tapi juga diingat dan punya makna. Berawal dari niat berbisnis sambil mengedukasi inilah, Sherina pun membuat satu langkah sederhana yang mudah ditiru atau diikuti siapapun. Jadi memang salah satu concern utama aku adalah kesejahteraan hewan. Dan banyak sekali kucing jalanan di Jakarta ya, khususnya di daerah Blok M itu kan ada banyak sekali kucing. Dan sebenarnya mereka juga ya untuk hidup kan mereka butuh makan. Jadi kita sebagai penghuni Blok M, why not kita juga mempermudah hidup mereka. Jadi kita provide bakmi untuk manusia-manusianya, dan juga kita ada customer yang ngantri juga berbentuk anabul ini. Kita sediakan gitu air dan makanan. Banyak pelanggannya yang datang ke sini bukan cuma jajan aja bos, tapi juga ada yang berdonasi makanan kucing sebagai bentuk dukungan pada misi yang Sherina gencarkan. Ya lucu banget, ada yang pada akhirnya jadi nawarin untuk nyumbang makanan kucing juga buat ngisi footballnya, mangkok kucingnya itu. Kita juga jadi banyak kerjasama dengan badan-badan animal welfare yang juga peduli dengan kucing. Kita belajar soal TNR untuk mensterilisasi kucing jalanan, dan kita juga melakukan street feeding. Jadi secara organik akhirnya jadi kesana gitu. Cara unik dari promosi yang dilakukan Sherina dan Yuki terbukti menarik banyak pelanggan bos. Setiap hari, baik di jam makan siang ataupun makan malam, kedai ini penuh pelanggan. Oke, kalau kita sendiri sebenarnya menghitungnya porsinya ya. Kurang lebih kalau weekdays kita ada di rata-rata sekitar 50 porsi gitu. Kalau di weekend bisa juga kurang lebih 2 kali lipatnya. Atau kalau lagi benar-benar high season, lagi liburan, biasanya bisa sampai 3 kali lipatnya. Bos, sekecil apapun langkah yang dimulai tidak akan mengurangi value dari sebuah kepedulian. Pencapaian besar juga bisa berawal dari langkah kecil dulu. Makanya Sherina punya harapan besar di bisnis ini. Aku sih harapannya kita pengen bisa nangkring di lebih banyak tempat lagi nanti ke depannya. Dan selain dari itu, kalau dari segi kepedulian kami kepada hewan, of course kita ingin lebih banyak lagi berpartisipasi dan terlibat. Apapun yang kita bisa give back, kita akan give back gitu, karena kita sayang kucing dan binatang-binatang lainnya. Oke deh kak, setuju banget ya bos. Ternyata bisnis nggak cuma soal kesukaan, hobi, atau cuan aja ya. Kalau bisnis kita bisa berkontribusi untuk lingkungan, why not? Hayo, siapa yang terinspirasi ide bisnisnya Sherina? Mulai aja dulu, yuk! Nah, gimana bos setelah dengar cerita dari Bak Miau? Gimana nih? Ya, kalau aku sih yang namanya bisnis pertama-tama harus cinta dulu dengan bisnisnya, passionate dengan bidangnya. Aku suka bakmi, Yuki juga suka bakmi. Kita berdua suka bakmi. Dan kita juga suka hewan-hewan, terutama kucing. Karena itu kita jadi punya value yang lebih, bukan cuma jual produk atau makanan yang enak, tapi kita juga bermanfaat untuk sesama. Betul. Yang penting adalah cuan bos. Bos, akhir pekan emang paling enak rebahan atau liburan ya. Tapi ada loh yang malah memanfaatkan waktu luang atau liburnya untuk belajar hal-hal baru. Kayak Angel nih, yang lagi serius banget nyuci kulit. Konon katanya, Doi mau belajar bikin rambak karena tergiur omset usahanya yang mencapai ratusan juta. Wadidaw. Loh. Ngumbak kok kayak ngene iku. Gak bersih seperti itu, kurang bersih ngumbahnya itu. Harus yang bersih. Maaf Kak, saya masih belajar. Iya. Sabar ya Angel, namanya juga calon bos. Kesalahan juga bagian dari belajar. Nah, mumpung ketemu langsung dengan Pak Sampiono nih, kita kulik yuk. Susah nggak sih kalau pengen punya usaha kerupuk rambak? Halo bos, dulu saya belajar dan bekerja ikut sama orang.
Sekarang saya punya usaha sendiri. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Pamor Dusun Kauman, desa Bangsal yang ada di Mojokerto, Jawa Timur ini memang sudah terkenal banget dengan sebutan Kampung Rambak, Bos. Sudah lebih dari 4 dekade, warga dusun di sini menjadi pengrajin kerupuk rambak. Ada lebih dari 100 pengrajin di sini. Sampiono salah satunya, Bos. Angel, boleh dong cerita, kenapa mau bercapek-capek ria belajar bikin kerupuk rambak? Jadi dari ujung sana sampai ujung sana tuh aku lihat mereka semua pada semangat untuk ngolah rambak. Dari mulai jemur rambak, terus gunting-gunting rambak. Saat ini pemanfaatan kulit sapi makin meluas ya, Bos. Salah satunya menjadi kerajinan kulit yang nilai cuannya lebih besar ketimbang jadi kerupuk rambak. Otomatis bahan bakunya jadi rebutan. Sampiono harus mengimpor kulit dari Cina, Rusia, India, dan Nepal agar tetap bisa memenuhi permintaan kerupuk rambak pelanggannya. Dulu bahan baku sangat sulit dulu itu. Kita mengandalkan lokal. Sebelum ada kulit import, kita mengandalkan lokal sendiri. Akhirnya lokal sendiri itu tergeser dengan kulit import. Sebulan sekali, Sampiono mendatangkan kulit impor sebanyak 1 kontainer atau sekitar 28 ton. Dari bahan baku sebanyak ini bisa menghasilkan rambak sekitar 75%-nya, yaitu 21 ton rambak. Pergeseran ini dipengaruhi permintaan pelanggan, Bos. Kulit sapi lokal cenderung berwarna coklat atau lebih gelap, sementara yang impor berwarna kuning dan lebih banyak dicari sama pelanggan di pasaran. Tapi bukan berarti yang lokal nggak bagus ya, ini soal selera aja sih. Sampai saat ini, Sampiono tetap mengambil bahan baku kulit lokal juga kok, yang berasal dari Malang, Sidoarjo, dan Magetan. Kulit yang datang langsung direndam dalam larutan air kapur selama 3-4 hari, Bos, untuk menghilangkan kotoran serta bahan kimia yang menempel di kulit mentah kering ini. Setelah itu, baru deh kulit direbus sekitar 10 menitan. Nggak boleh lebih ya, karena bisa bikin tekstur kulitnya rusak. Sinar matahari yang terik bukan cuma dambaan emak-emak buat jemur pakaian ya, Bos. Tapi dambaan pengrajin kulit rambak juga nih. Apalagi kulit yang dijemur butuh waktu 3-4 hari. Tapi yang paling bikin aku ini tadi tuh waktu jemur, itu kan panas tuh, itu terik banget sampai aku tadi keringatku bercucuran gitu. Sebenarnya pekerjaannya belum seberapa dibanding repotnya saat musim hujan. Cuacanya bikin ketar-ketir, Bos. Harus gercep kalau langit udah mulai mendung tuh. Nah, Pak, kenapa kok ini harus ditutup, Pak? Harus ditutup seperti ini karena rambak itu nggak bisa kena air hujan itu. Bisa rusak, nggak jadi rambak, jadinya jelek-jelek. Tapi bukan pengusaha namanya kalau nggak punya strategi. Usaha ini harus bisa berjalan di semua musim. Di waktu musim panas kita punya banyak stokan. Kalau musim hujan ya sekiranya pekerja tidak libur saja kita produksi dikit-dikit. Agar barang tidak rusak. Kalau kena hujan kan barang kita rusak. Untuk proses produksi rambak, Sampiono dibantu warga sekitar yang bekerja secara borongan. Upahnya berdasarkan potongan kulit yang disetor, yaitu 10.000 untuk setiap bakul kulit. Potongan kulit ini kemudian dibumbui dan dijemur lagi sampai benar-benar kering. Selanjutnya, digoreng dalam kuali besar. Aduh, panas banget, Mbak. Kualinya panas. Terus tadi tuh si kerupuknya kan banyak tuh. Itu aduh, berat banget. Itu baru 1 kuali loh, Angel. Kebayang nggak seberapa kuat para pekerja ini tahan dengan panasnya tungku? Soalnya dalam 1 kali penggorengan butuh waktu 4-5 jam. Wadidaw! Nah, Pak, kenapa sih rambaknya ini harus digoreng dulu setengah mateng? Kenapa nggak dari dijemur, habis dijemur langsung dikemas dijual? Kalau langsung kita jual, nggak mekar jadinya. Jadinya jelek-jelek kerupuknya itu nggak bisa bagus-bagus. Terus pelanggan kita juga nggak mau. Rambak ini sengaja digoreng setengah matang ya, Bos, untuk memudahkan pelanggan saat mengkonsumsinya.
Saat dipasarkan, rambak setengah matang ini dikemas dalam berbagai ukuran, bos. Harga rambak kulit lokal dibanderol Rp80.000 per kilogramnya. Sementara rambak dari kulit impor Rp5.000 lebih mahal. Sudah 20 tahun, Sampiono dan pengrajin rambak di sekitarnya mendulang cuan yang lumayan. Bisa sampai ratusan juta rupiah sebulannya. Tapi pandemi selama 2 tahun membalik keadaan itu. Omset kita menurun berapa persen itu? Biasanya kita 1 bulan bisa mendapatkan 300 sampai 400 juta. Untuk waktu corona kita tidak dapat 50 juta. 2 tahun corona itu. Sampiono mencoba mendongkrak kembali omset yang terpuruk dengan cara yang sesuai zaman. Kini, rambaknya tidak lagi didistribusikan ke pasar-pasar, tapi dikirim langsung keluar kota. Doi juga sudah mengirim kerupuk rambaknya ke luar negeri, bos. Mantap! Kita kan sering share foto di media sosial, di apa itu, kita bisa banyak pelanggan juga kan. Market kita bisa ke mancanegara juga kan. Saya kan juga ekspor ke Cina. Sebelum sukses seperti sekarang, Sampiono pernah 7 tahun bekerja sama orang, sambil belajar bagaimana cara mengelola sebuah usaha. Masa aku itu ikut orang terus, akhirnya saya kepingin usaha sendiri. Saya usaha sendiri di tempat ibu saya di belakang, di dapur ibu saya itu. Saya bikin usaha sendiri kecil-kecilan, modalnya itu sekitar 1.400.000, itu modal pinjam juga. Siapa sangka ya bos, untuk menikmati sebungkus kerupuk rambak, ternyata prosesnya panjang dan berat. Kalau dari yang aku lihat ya, dari awal tadi aku salut banget sih sama bapak yang punya usaha krecek rambak ini. Karena yang dari aku lihat prosesnya itu lama sekali, terus hampir sulit lah pokoknya, mulai dari jemur itu dari beberapa hari, terus goreng itu harus berjam-jam mbak. Jadi kalau aku boleh milih, aku mending makan yang udah jadi aja deh. Iya deh, emang paling enak kalau tinggal menikmatinya doang. Mungkin harapan saya kalau usaha rambak ini kalau bisa jangan sampai punah. Kasihan juga masyarakat sini kan jaga dari hasil di sini kan. Iya Gus, semoga rantai usaha kerupuk rambak di Desa Bangsal ini nggak putus ya bos. Tongkat estafetnya harus bisa segera dilanjutkan generasi berikutnya. Apalagi cuan dari bisnis ini no play-play. Pasti deh masih banyak peminatnya. Jadi punya usaha itu harus konsisten. Yang penting cuan bos. Bos, menjalankan usaha kuliner emang menjanjikan, tapi penuh tantangan juga nih. Kayak yang lagi viral dan rame ini nih bos. Ada restoran yang menawarkan menu Nusantara dengan ornamen rumah joglo yang homey di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ownernya selalu berpenampilan nyentrik dengan menggunakan pakaian tradisional. Sekalian aja kita ajak Warogia yang mau ikut belajar bisnis kulinernya juga nih bos. Halo bos, perkenalkan saya Peggy. Saya pemilik usaha Resto Pawon Sambal Kentir yang menyajikan masakan Nusantara dari berbagai macam daerah. Kalau mau tahu rahasia sukses saya, ikutin terus. Cuan bos! Kenalin nih bos, Ibu Peggy, pemilik rumah makan Pawon Sambal Kentir. Usahanya baru berjalan 1 tahun, tapi antrian pengunjungnya nggak habis-habis bos, mantap.
Ornamen rumah joglo jadi andalan resto yang baru berjalan selama setahun ini, sehingga bisa membuat pengunjungnya berasa di kampung halaman. Saking ramenya, Woro terjun langsung belajar menghandle pelanggan yang rela antri mendapatkan waiting list. Iya, pertama-tama saya kaget kan, customernya banyak banget, waiting listnya tuh udah duduk ibu-ibu dan bapak-bapak banyak banget yang menunggu untuk masuk makan ya. Ya akhirnya saya inisiatif datengin mereka, terus saya tanya berapa orang yang makan, terus saya kasih buku menu supaya mereka pilih-pilih dulu menunya untuk nanti makan dan pesan gitu. Bukan hanya mencatat pesanan, Woro juga mengantarkan pesanan yang sudah jadi ke meja pelanggan nih bos. Ya tadi saya coba antar makanan kan ke customer. Saya sempat kewalahan karena kan belum pernah nganterin makanan gitu ya. Dan itu memang tadi piringnya atau cobek ya itu memang agak berat, tadi ada 2. Jadi pas saya udah mau antar tadi ya ke meja itu sempat mau jatuh. Tapi untung tiba-tiba Bu Peggy ngampirin saya dan membantu saya. Alhamdulillah saya kira nggak jadi jatuh. Kalau jatuh saya nggak enak juga ya, niatnya mau bantu malah jadi ngerepotin. Wah, untung aja ada Bu Peggy yang sigap membantu ya bos. Inilah yang jadi ciri khas Bu Peggy selaku owner, masih ikut melayani pelanggan di rumah makannya langsung. Emang sih, ini prinsip yang dibawa saat masih berprofesi sebagai pramugari. Kalau saya pribadi sih, saya mencari bisnis yang lebih dekat ke hospitality. Jadi kalau untuk di pramugari sendiri, makanan, minuman, terus keramat tamahan, pelayanan itu kan sudah saya lakukan selama 12 tahun. Saya rasa sesuatu yang kita mau lakukan itu harus yang firm dengan hati kita. Hampir setiap hari, Bu Peggy melayani langsung pelanggan di restonya. Apalagi, Doi selalu berpenampilan nyentrik dengan baju adat Papua asal daerah kelahirannya. Wajar aja bos, banyak pelanggannya yang mau berfoto dengan Bu Peggy. Pokoknya apa yang saya bisa lakukan untuk membuat customer saya nyaman, saya akan lakukan. Gak cuma sat-sat melayani pelanggannya, Bu Peggy ikut terjun langsung di dapur ketika pesanannya membludak bos. Berjibaku dengan panasnya api kompor, jelas bukan jadi halangan bagi Doi. Mantap! Terus terang saya ini kan, saya orangnya suka saya suka masak dan saya suka bekerja. Bukannya tidak percaya lah sama chef, tidak gitu loh. Cuman kan saya merasa bahwa kalau saya membantu di dapur, kan itu menu-menu semua saya yang develop. Selagi Bu Peggy di dapur, Woro diajarin untuk membuat papeda, salah satu menu andalan di sini. Iya, jadi akhirnya tadi saya juga diajak ke dapur sama Bu Peggy dan saya minta ajarin gimana caranya nih Bu bikin papeda. Dan ternyata caranya itu butuh effort lumayan besar karena itu mesti diaduk terus nggak berhenti-berhenti sampai mateng. Dan kata Bu Peggy juga sagunya itu asli dari Papua yang dipilih yang terbaik. Untuk teman makan papeda ini paling enak dimakan sama ikan kuah kuning yang punya cita rasa asam segar dan gurih. Selain papeda, ada menu andalan lain yang juga jadi favorit di sini. Seperti paket ayam ingkung dengan berbagai aneka lauk pauk. Jangan lupa sambal bawang khas resto Bu Peggy yang diulek dadakan saat ada pesanan, biar sambalnya tetap fresh. Kalau sudah lengkap semua, tinggal disusun di wadah anyaman bambu bernama tenong ini ya bos. Kalau menu yang ditawarkan itu range-nya dari harga 25.000 sampai 299.000. Meskipun sudah sukses, Bu Peggy nggak pelit nih untuk berbagi kiat supaya pelanggan bisa balik lagi nih bos. Pasti yang pertama itu makanannya harus enak, suasana harus nyaman, dan pelayanan itu harus nomor 1. Kita sih tidak bisa terus-terusan mengikuti apa yang customer mau, tetapi kan kita juga punya ciri khas tersendiri. Kadang kan orang
aduh makannya kemanisan. Kalau yang ada orang lain bilang yang ini kurang manis, itu selera. Betul banget ya bos, usaha kuliner emang urusan selera. Makanya Bu Peggy menyajikan berbagai menu yang beragam, agar semua kalangan bisa memilih menu sesuai seleranya. Balik ke Warren nih bos, kelihatannya sibuk banget ya. Jadi misalnya tadi saya udah bikin pisang goreng, terus udah saya antar kan ke depan untuk disajikan, terus ada yang lagi pesen yang lain, pisang goreng lagi, akhirnya buat lagi ya kan, ada lagi yang pesen. Jadi itu nggak berhenti-berhenti, bener-bener mas, nggak berhenti-berhenti sama sekali. Itu kondisi dapur bener-bener wow, hektiknya luar biasa. Memang ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya bos. Dari jerih payahnya ini, ternyata hasilnya juga memuaskan loh bos. Saya sehari aja paket papeda itu bisa habis sampai 70 porsi. Papeda sendiri, ayam ingkung bisa sampai 60 sampai 70. Jadi signature menu kita yang paling laris itu ya papeda, ayam ingkung Jawa sama garang asam itu paling favorit. Wow, menjanjikan banget cuannya nih. Kalau dihitung-hitung dalam sehari, dari menu papeda aja bisa 20 jutaan bos. Itu baru dari satu menu aja loh bos, belum ditambah menu yang lain. Koro sayang, gimana? Iya Bu. Udah aman semuanya? Aman-aman semua, handle semua Bu. Tapi memang agak lelah ya Bu ya, karena banyak banget customer yang ordernya ini itu banyak banget. Jadi Iya, kan henti Bu. ya begitu namanya juga rame dan kita harus turun tangan langsung. Kalau kita tidak turun tangan langsung, wah itu bakal kacau balau deh. Iya, Bu. Ya itulah punya usaha, harus benar-benar kita effort banget untuk menyenangkan semua pelanggan. Kan tadi kita udah masakan ya? Udah masak, tadi Iya. kita masak banyak banget Kapan tuh, Bu. makannya? Yuk kita Iya, makan yuk, lapar. makan sekarang, Bu. Iya atuh. Kamu lapar kan? Ayo, lapar, Yuk makan yuk. Menu andalan papeda dengan ikan kuah kuning khas Indonesia Timur jelas nggak boleh dilewatin untuk dicoba nih bos. Nggak cuma itu, cara makannya juga unik. Harus menggunakan alat makan khusus yang asli didatangkan dari Papua bos. Caranya Ini Bu, ajarin namanya saya Bu. gata-gata. Gata-gata. Jadi ini dibuat langsung oleh pengrajin Papua. Jadi ini handmade banget. Kuah kuning dituang ke mangkok, lalu satukan papeda dalam kuah kuning dan siap untuk disantap. Seger banget Bu, enak. Enak ya? Iya. Jadi ini asamnya dari apa Bu? Dari Asamnya dari belimbing. Belimbing ya? Ya, kita pakai belimbing dan kita pakai juga sama jeruk. Jadi kita combine, ada tomatnya juga. Jadi rasanya tuh segernya dari semua yang kita memang iris seger-seger semuanya. Belimbingnya, belimbing wuluh ya. Belimbing bule Bu ya. Lanjut, nyicipin paket ayam ingkung nasi liwet yang jadi favorit menu di sini. Ayam kampung dengan bumbu khas Jawa Tengah disajikan bareng tempe mendoan, tumis daun bunga pepaya, lalapan, dan areh yang gurih. Gak lengkap kalau nggak dicobain sama cocolan dan sambalnya tuh bos. Oh iya. Gurih Enak, ya? Bu. Iya. Perpaduan manis ayamnya sama Dengan sausnya areh yang ya gurih gurih gitu. Ini Iya. saya coba daun Papaya, pepayanya. iya. Ya nggak pahit ya Bu ya? Nggak pahit ya, Kalau enak ya. tipsnya apa nih resepnya? Ada dong, rahasia dong. Rahasia dong ya. Yang saya rasakan senang karena punya experience baru, jadi ngebantu di restoran Bu Peggy, ikut-ikut keriuhannya yang heboh ini, tapi seneng gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga lelah ya Mas, dari pagi sampai malam. Oke bos, untuk memulai sebuah bisnis diperlukan fokus. Semua yang sudah saya dapatkan hari ini, semua hanyalah titipan dan kelola dengan baik. Pada saat kita mengelola dengan baik, Tuhan senang dan berkat itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting, cuan bos. Bos, siapa yang gak kenal sama si kuliner dari daerah Jawa Barat satu ini? Ini dia, seblak Bandung yang selalu jadi incaran bagi pecinta kuliner pedas.
Saking banyak peminatnya, banyak peluang untuk setiap orang bisa membuka usaha seblak di mana saja dengan berbagai pilihan dan harga yang beragam. Persaingan pun jadi makin ketat nih, Bos. Nah, biar makin laris dari kuliner legendaris ini, kira-kira ada nggak nih tipsnya? Kita tanya langsung sama Mr. Cuan yuk, Bos. Waduh, enak nih nyeblak kayaknya. Mas, mau seblak ya? Siap. Udah ready, Mas? Udah dong. Udah ya? Boleh Mas bikinin seblak yang spesial? Boleh. Yap, bungkus ya, Mas? Iya, oke. Ya. Oh, yap. Makasih ya, Mas. Jadi, Mister, saya mau nanya-nanya nih. Apa namanya, ya dagangnya biar cepat laris gitu dah. Gimana nih solusinya? Biar cepat habis? Ya. Kasih gratis, Mas. Oh. Nggak bercanda. Jadi, kalau ini mau cepat laris, ya. yang pertama nih yang dari saya yang lihat ya, kasih nih informasi harga paket. Jadi orang kalau mau beli ke sini, dia udah tahu nih harganya berapa. Nggak ngerasa dibohongin nantinya, itu yang pertama. Yang kedua, bikin paket-paket. Misalnya, ini paket hemat gitu misalnya. Dengan minuman air mineral, hemat sekian. Gitu. Ya, Itu bisa bikin orang, oh iya deh ambil paket, omsetnya jadi nambah. Yang ketiga, misalnya bisa bikin program promo, biar banyak ordernya, beli 5 gratis 1 gitu misalnya. Akhirnya kan orang belinya langsung minimum 5, dapat 6, cepet habis tuh. Iya kan? Atau bisa jadi bikin di jam-jam khusus, ketika lagi sepi, misalnya bukan jam makan siang nih, jam 10 sampai jam 11. Atau nanti jam 2 sampai jam 3, bukan pada saat orang makan, yang biasanya nggak terlalu rame. Kasih promo, khusus jam 10 sampai jam 11, atau jam 2 sampai jam 3, diskon 10% gitu misalnya. Jadi produktif. Jam ramenya tetap rame, jam yang biasanya sepi, karena ada diskon orang pun juga jadi beli. Jadi poinnya tadi kalau saya ulang ya, yang pertama bikin informasi harga, kasih harga yang menarik biar orang datang. Yang kedua bikin paket promo, beli 5 gratis 1 misalnya. Atau tadi jam-jam sepi dikasih promo khusus. Gitu, mudah-mudahan cepat laris Mister. nih. Ini selamat menikmati seblaknya, Mister. Siap, tutup jam berapa? Jam 5 anak. Jam 5 dari pagi? Ya. Siap, mudah-mudahan laris dan nanti sebelum jam 5 udah habis. Amin. Ya Pak.